yang punya pengaruh. Artinya kalau kita berpendapat baik bisa menjadi kebaikan gitu ya tentunya. Kalau kita berpendapat salah itu bisa mempengaruhi dengan kurang baik ke masyarakat. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah paling penting adalah kita tetap tenang. Sikap kita sebagai terapis ketika menghadapi krisis atau isu yang mungkin kita belum terlalu tahu, maka kita harus tetap tenang. Kenapa ini penting? Karena pasien-pasien tentunya di pikiran mereka menganggap kita lebih tahu masalah ini. Sehingga kalau kita ditanya kitanya juga panik, itu akan menjadi kontraproduktif, tidak baik buat pasien. Karena kita tahu kondisi psikologis mempengaruhi proses pemulihan, sehingga kita perlu menebarkan ketenangan gitu ya. Satu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena menurut analisa kita, kalau kita lihat bersama-sama di media massa, baik itu televisi, radio, atau media sosial terutama, kita banyak sekali mendapat asupan informasi yang kadang-kadang benar, kadang-kadang kurang tepat, kadang-kadang bohong masalah COVID-19 ini. Sehingga kita mungkin akan perlu tenaga ekstra untuk memilah dan memilih mana yang sebetulnya harus dijadikan rujukan. Nah, dengan banjirnya informasi ini, tidak semua orang bisa secara konstan memilah dan memilih ini, sehingga yang timbul ada kepanikan. Nah, kita tidak perlu panik gitu ya. Kita membutuhkan tenang, bukan panik. Nah, terapis adalah agen-agen yang membantu pasiennya untuk jauh lebih tenang gitu ya. Kembali ke masalah media, karena memang kalau kita perhatikan di media sekarang, ya mungkin dengan maksud baik menginformasikan, tetapi dengan masifnya sehingga yang timbul adalah bukan hanya awareness yang positif, tapi juga kepanikan gitu ya. Nah, jadi yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah tetap tenang gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya setelah kita tenang? Apa yang perlu kita sikapi adalah kita pelajari dengan baik berdasarkan literasi yang dapat dipercaya, juga dari diskusi internal kita sebagai terapis, bagaimana kita mengantisipasi ya, bagaimana virus ini menyebar, apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, ketenangan ini dapat kita transformasikan ke dalam bentuk aksi, tapi kita membatasi aksi seperti apa. Contohnya gini, patokannya adalah kita membatasi pikiran kita, aksi kita terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan misalkan penyebaran virus di kota lain. Mengetahui informasi tentang itu cukup sebagai informasi. Kita tidak perlu tanda kutip riweuh ya, panik gitu ya. Udah di kota mana? Mengetahui hal itu tidak membuat kita lebih produktif. Yang membuat kita adalah lebih panik. Nah, sekarang pikiran kita, segala daya upaya fokus kita transformasikan ke hal-hal yang dapat kita lakukan. Semua informasi yang ada ini berujung pada apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan sederhana sekali. Sebagai orang umum gitu ya, anggaplah kita bukan terapis, maka kita tentunya harus menjaga higienitas gitu ya. Baik itu mulai membiasakan cuci tangan, terus kita tahu bahwa kita punya SOP, seorang terapis harus menyediakan sanitizer dan selalu menggunakannya. Maka ini adalah saat yang paling tepat untuk menerapkan kembali dengan sangat-sangat ketat hand sanitizer misalkan. Ditambah mungkin masker, karena kita adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan pasien. Nah, hal-hal ini dapat kita lakukan. Mau kita tahu informasi di kota ini begini, di kota ini begini, di negara lain seperti apa, tidak akan membuat kita jauh lebih produktif. Karena itu tidak bisa kita kendalikan. Yang kita fokuskan pikiran kita ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang salah satunya adalah menerapkan standar higienitas yang tinggi. Kita nggak main-main gitu ya. Kita serius dalam menghadapi ini. Apakah itu social distancing? Teman-teman tidak keluar rumah kalau misalkan itu tidak penting-penting amat. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi fokuskan pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Drama dikesampingkan, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Itu adalah hal pertama yang perlu kita lakukan sebagai seorang terapis.
Kalau terapis panik, kalau terapis ikut nyebar hoax, kalau terapis masih bisa digoyang oleh informasi ABC yang begitu bertebaran, maka mungkin teman-teman harus menarik dulu diri sebentar, berpikir kembali, saya sebagai terapis harus seperti apa. Nah, itu yang pertama perlu untuk teman-teman semua pegang gitu ya, sebagai terapis harus tenang. Karena terapis adalah orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Karena kita adalah orang-orang yang selalu berlatih olah nafas, olah rasa, olah energi untuk mengendalikan diri. Maka dalam saat-saat genting seperti ini, kita perlu bisa membuktikan bahwa kita bisa mengendalikan diri dengan baik, mengendalikan pikiran dengan baik, gitu ya, melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan, gitu ya. Itu yang poin pertama pengen saya sampaikan, ya. Oke, jadi pelajari tentang ini, penyebaran seperti apa yang bisa kita lakukan. Oke. Hal kedua, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai esensi dari seorang terapis. Beberapa hari yang lalu seorang terapis WA ke saya, Kang ini gimana, harus gimana, ini corona yang biadab ini seperti apa. Nah, saya ingetin kembali begini, teman-teman sekalian, jauh sebelum corona ini ada, kita sudah sebagai terapis ya menghadapi berbagai kasus dan menolong berbagai kasus penyakit menular. Mulai dari yang herpes, kita tahu betapa menularnya herpes. Tapi ada pasien herpes, apakah kita tolak? Tidak. Kita eksekusi, kita bantu sampai sehat. Ada kasus-kasus campak yang sederhana misalkan. Orang demam datang kena campak, apa kita tolak? Enggak. Kita selalu eksekusi, kita selalu bantu. TBC, radang paru, HIV, 36 kasus HIV kita tangani dan alhamdulillah positif. Apakah yang pasien HIV datang terus kita tolak? Tidak, kita eksekusi. Dari penyakit kulit sampai penyakit yang dahsyat, yang berat, dan itu penyakit menular, setiap hari dihadapi oleh para terapis. Maka ketika ada kasus ini, kita bukan sombong, tapi tetap kita waspada, tapi kita juga tetap tenang, karena ini sesuatu yang bisa dan biasa dan akan bisa juga kita atasi. Itu yang paling penting. Teman-teman sekalian ini udah biasa ngadepin penyakit menular. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu dengan ikhtiar kita. Maka saat ini pun kita sebetulnya bisa. Nah gitu ya. Jadi kita firm dulu. Yakin. Gitu ya. Teman-teman sekalian, seorang terapis itu kan hebat ya menurut saya. Seorang terapis itu orang-orang yang latihan terus dengan sukarela meresikokan dirinya untuk menghadapi penyakit-penyakit yang dikeluhkan oleh pasien-pasien ini. Ini menurut saya sikap mentalitas yang hebat banget. Dan maka melalui video ini saya menyampaikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi buat para terapis MTHI dimanapun Akang dan Teteh berada, yang saat ini tetap nerapi, yang saat ini sudah membuktikan pernah nerapi deh. Karena mentalitas pelayanan seperti ini menurut saya jarang dimiliki orang lain, gitu ya. Akang dan Teteh mendapatkan apresiasi penuh dari MTHI karena sebagai orang-orang yang hebat yang meresikokan dirinya, gitu ya. Nah, terus gimana? Kang, dengan COVID-19 ini saya seperti apa? Nah, kita menyikapinya dengan adanya kasus ini, maka kita menyikapi sebagai moment of awareness. Kita harus lebih waspada lagi, harus lebih aware tuh menyadari lagi gitu ya, bahwa ini adalah momen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau biasa-biasanya di SOP kita sebelum terapi pakai hand sanitizer, kita suka lupa misalkan. Justru pada saat inilah ini diingatkan kembali. Hai Akang dan Teteh, jangan lupa hand sanitizer sediakan selalu. Itu sudah SOP-nya MTHI. Kang, saya nggak ada hand sanitizer, hubungi Bu Ambar, hubungi Teh Ambar. Kita udah punya hand sanitizer, gitu ya. Yang jelas standarnya bagus, gitu ya. Itu. Nah, jadi jadikan momen ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, gitu ya. Kita sudah punya
SOP PP ya, pelayanan prima. Jadi standar operasi, kalau bahasa Indonesianya prosedur operasi standar pelayanan prima MTHI gitu ya. Salah satunya adalah dari greeting sampai sanitizer udah jelas, sampai bagaimana ketika pasien itu keluar kita antar gitu ya. Nah itu, jadi jadikan momen ini sebagai momen untuk meningkatkan pelayanan kita ya. Kalau biasanya mungkin dari pasien satu ke pasien berikutnya kita nggak cuci tangan dulu, nggak hand sanitizer dulu, lakukan sekarang. Karena ketika kita melakukan hand sanitizer itu juga edukasi buat pasien kita gitu ya, sehingga siapa tahu penyakitnya mah mungkin sembuhnya sama yang lain, tapi kebiasaan baik itu terpatri di pasien. Kita nggak tahu ya hal baik apa yang bisa diambil oleh pasien. Kira-kira itu ya. Kan kalau begitu, karena saya setiap, nah ini pertanyaan menjebak nih ya, pernyataan menjebak. Kan kalau begitu kan saya tiap hari juga HIV kan, saya tangani yang radang paru TBC, saya udah 5 pasien, sekarang masih terapi. Nyantai aja kan gitu ya, tenan naon lah, kuat gitu ya, bahasa Sunda emang geus jago lah gitu ya. Nah hati-hati Akang dan Teteh, antara keyakinan dan kesombongan itu tipis. Kita harus stand berdiri di keyakinan, bukan sombong. Ketika kita yakin, maka kita tahu ini resikonya seperti apa dan kita antisipasinya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi sebagai orang normal, anggaplah teman-teman Akang dan Teteh, ibu, rekan dan sahabat, seorang terapis ini bukan seorang terapis, maka lakukan hal-hal yang standar dilakukan oleh orang normal biasa ya. Jaga higienitas gitu ya, jangan terlalu crowding gitu ya, jangan terlalu berkumpul orang banyak gitu ya. Kemudian jabat tangan ganti sama salam gitu ya, bisa di sini gitu ya, itu it's okay gitu ya. Terus cuci tangan, kebiasaan cuci tangan 20 detik itu lakukan. Kalau kita tidak merasa enak badan, maka jangan keluar, pakai masker. Kalau misalkan kita bersin, maka tutup gitu ya, pakai siku gitu ya, begitu. Dan hal-hal yang teman-teman pasti sudah tahu dari media massa, lakukan itu. Karena kita adalah bagian dari masyarakat yang aware, yang tahu, dan yang peduli terhadap public safety, kepentingan masyarakat yang lain. Ya, kita bukan orang spesial, kita adalah anggota masyarakat, gitu ya. Itu sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai terapis bagaimana, Kang? Nah, sebagai terapis kita kan punya kemampuan, artinya tanggung jawab juga punya lebih. Bagaimana kita mengantisipasinya juga berbeda, gitu ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang biasa terapi dan mungkin nanti akan dapat kasus-kasus yang serupa, maka pelajari benar-benar menurut referensi yang ada dan referensi yang benar gitu ya, sehingga kita tidak apa yang namanya ya, tidak tembak-tembakan gitu ya, tidak nebak-nebak gitu ya. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Oke. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini kalimatnya tolong dipahami dengan baik ya. Kalau kalimat negatif saya bilang begini, tidak ada terapis MTHI yang tidak latihan dengan serius. Tidak ada terapis MTHI yang tidak latihan dengan serius. Kalimat positifnya saya bilang begini, semua terapis MTHI adalah orang-orang hebat yang berlatih dengan serius on daily basis. Kalimat ini, on daily basis. Jadi momen COVID-19 ini adalah sebetulnya kalau bagi kita sih apa ya, pengingat gitu ya, belnya dipencet gitu ya, atau diketok pintunya, hati-hati loh. Kalau kemarin masih latihan biasa-biasa aja, seminggu sekali, terus nangani pasien banyak, hati-hati loh, sekarang jangan seperti itu deh, tingkatin latihannya. Itu kalimat yang mungkin kalau virus coronanya bilang ya begitu mungkin ke kita. Tingkatkan kualitas latihannya, tingkatkan frekuensi latihannya, dan pegang terus komitmen untuk konsisten berlatih. Karena nggak ada lagi, berarti gini ya, dengan kasus ini kita lihat nggak ada lagi terapis yang terapi doang nggak latihan. Ya, nggak ada lagi terapis MTHI yang terapi doang dan nggak latihan. Kan kenapa Kang ngomong begitu? Apa
Emang ada gitu terapis yang gitu? Ada kan. Kasus yang paling sederhana yang banyak kita temui, enggak banyak sih ya, ada beberapa kasus yang kita temui adalah contoh kasus non medis aja. Kasus non medis itu biasanya terapis datang selesai gitu ya, tapi nggak aware bahwa ini kasus non medis, nempel sedikit, akhirnya numpuk sakit. Pas dilihat ternyata setelah terapi tidak melakukan latihan. Kenapa? SOP dari terapi kita ada setiap hari kalau kita terapi, balik ke rumah, kalau bisa sebelum balik ke rumah sudah berlatih dulu supaya netral lagi, energi kita putarannya jadi normal lagi, bersih lagi. Ini kan sebuah SOP yang sudah kita selalu pegang. Nah, tapi kadang-kadang kita mungkin lupa. Alhamdulillah kasus ini kita diingatkan kembali. Hey, setelah terapi kamu latihan dulu, jangan langsung tidur, jangan langsung hare-hare gitu ya, nyantai gitu. Iya, pasien terbantu, tapi kamu juga harus jaga-jaga kan, kira-kira kalimatnya begitu. Jangan sampai kamunya oke, keluarga yang kena gitu kan. Kenapa? Oh bisa gitu kan? Oh bisa. Kita kan orang-orang yang meresikokan tadi, kita nggak tahu, beresin ke sana, orangnya bersin, nempelnya di jaket kita misalkan, ke rumah peluk anak, mungkin anaknya yang kena sakit kan, kira-kira seperti itu ya. Itu kan logis banget, orang kita kan terpapar ya. Maka itu biasanya kasus non medis banyak banget, ada banget contoh-contoh di mana pasien ini terapis ini kok tiba-tiba nggak enak, nggak belas segala macam, pas kita cek ternyata non medis. Bisa gitu terapis kena non? Oh, bisa, orang contohnya ada kok. Apakah energi kita kurang? Ya bergantung latihan lah. Makanya tidak ada terapis yang tidak latihan dengan baik, tidak latihan dengan konsisten, ya, tidak menjalankan SOP sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita gariskan. Nah, jadi ini pengingat banget, momen banget, bagus banget untuk mengingatkan bagaimana kita align ourselves, menyelaraskan lagi dengan SOP yang sudah kita punya mengenai terapi, ya. Jadi latihan on daily basis di kasus-kasus sekarang adalah momen-momen yang sangat-sangat tepat untuk kita memperbaiki lagi latihan kita, memperbaiki lagi komitmen kita untuk latihan yang konsisten gitu ya, kira-kira seperti itu. Kang, latihannya seperti apa gitu ya. Hari ini di video ini nggak akan saya kasih dulu latihannya seperti apa, tapi udah ada gambaran besarnya, setiap terapis pasti udah bisa. Nah, hari-hari berikutnya akan kita kasih video yang khusus buat peningkat imunitas gitu ya. Tungguin aja, ini nanti mungkin sehari 2 hari ini kita siapin gitu ya, rangkaian dari 0 sampai nanti bisa buat tingkatin imunitas. Bahkan nanti kita saranin ajarkan ke pasien atau ajarkan ke siapapun gitu ya, karena latihan kita ini efektif dan bisa dilatih bahkan lewat video aja gitu ya, tanpa harus ketemu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, latihannya jadi kayak apa? Latihannya adalah pada dasarnya umumnya ya, secara general imunitas kita itu akan didongkrak kalau kita melatih yang namanya nafas diafragma. Nah, nafas diafragma, kan nafas diem aja putar-putar bisa? Ya bisa sebetulnya. Tapi mau lebih efektif kayak gimana? Nanti ada videonya. Tapi pada umumnya adalah latihan apapun yang mengulik nafas diafragma. Tapi ingat ya, materi-materi di kita itu kan bertahap. Level 1, level 2, level 3 jadi pijakan gitu ya. Sehingga kita kalau ngobrol nafas diafragma, teman-teman berarti harus ngulik dulu nafas perut sama nafas perut sama nafas dada. 2 ini harus firm baru naik ke diafragma, kan gitu ya. Nah, jadi apa sih latihan yang kita secara general, apa latihan yang disarankan buat meningkatkan imunitas? Adalah latihan-latihan yang menggunakan nafas diafragma. Gerakannya mau apa? Bebas. Ya, apapun yang membuat akang dan teteh nyaman. Untuk awal-awal sih sebetulnya saya tetap menyarankan teman-teman pakai gerakan, bukan hanya diam dan nafas diafragma saja. Itu bisa, tapi kami akan menyarankan yang ada gerakan. Karena vitalitas tubuh, daya tahan tubuh juga akan meningkat kalau kita tanda kutip olahraga otot gitu ya. Larinya lakukan, lari pakai nafas diafragma itu jauh lebih bagus gitu ya, karena buat energi dia akan jauh lebih terpacu. Setelah lari baru duduk, rasakan putaran gitu ya.
itu akan sangat baik kalau ada kombinasi antara latihan ototnya dengan latihan energinya. Kalau teman-teman latihan MTHI, lakukan jurus pembuka raga, itu udah sangat-sangat dahsyat banget gitu ya. Kenapa dahsyat? Karena aliran energinya lewat ke tulang punggung. Nah, tulang punggung adalah bagian kedua yang teman-teman harus perkuat, karena imunitas tubuh akan sangat-sangat terdongkrak ketika energi ada di tulang punggung. Jadi, saya ulangi, secara umum latihannya yang dilakukan adalah napas diafragma, di ulu hati rasakan energinya, dan di sepanjang tulang punggung. Itu ya, gerakan yang nanti untuk membantu itu apa? Besok sekitar sehari 2 hari kita keluarin video-videonya gitu ya. Semoga teman-teman nanti bisa melatih. Oke, itu tentang apa sih yang perlu dilakukan sebagai terapis ya. Jadi saya ulang lagi, sebagai terapis pelajari dulu ini apa, kalau calon pasangan tuh bibit, bebet, dan bobotnya gitu ya. COVID-19 itu apa? Nyebarnya seperti apa? Inkubasinya berapa hari? Siapa yang harus saya lakukan? Kedua, sebagai terapis, latihan on daily basis. Apapun itu ya. Kalau teman-teman hari ini dengan begitu semangatnya menyebarkan informasi mengenai COVID-19, maka jangan cuma share. Share itu tidak meningkatkan kekebalan tubuh akang dan teteh. Jangan merasa hebat, jangan merasa bangga, jangan merasa berjasa menyebarkan informasi mengenai COVID-19. Sebagai terapis itu nggak bisa begitu. Sebagai terapis Anda harus berlatih, menyiapkan diri, menguatkan tubuh, kalau bisa ngebantu keluarga untuk tubuhnya jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, semoga lebih bisa bertahan kalau itu terserang apapun gitu ya. Itu yang terapis harus lakukan. Saya mau bilang begini kasar, sorry ya, memalukan kalau seorang terapis itu nge-share baik latihan itu share wajeng bohong ya. Itu yang harus kita sikapi. Kenapa? Kalau orang lain nge-share ya bisa aja, mereka kan bisanya nge-share, tapi kita kan bisa hal yang lebih. Kenapa kita ngambil hal-hal yang biasa sementara kamu bisa melakukan hal yang luar biasa, kan gitu kalimatnya. Teman-teman udah punya nih apa, latihan, malas, iya nggak apa-apa, namanya juga latihan. Mana ada latihan yang awalnya tidak melatih kita untuk konsisten gitu ya. Kalau masih malas berarti latihannya ya masih awal-awal. Itu yang harus kita ingatkan diri kita sendiri, terutama saya pribadi, tentang bagaimana seorang terapis menyikapi. Oke, nah yang terakhir ini, yang terakhir adalah pertanyaannya, Kang, bagaimana dengan saya? Apakah saya ini terus nerapi atau tidak? Apakah baksos saya di titik-titik Car Free Day, Sport Jabar, dan di titik-titik layanan lain hentikan atau tidak? Sementara gitu ya. Apakah saya punya titik terapi Kang di rumah? Apakah saya stop dulu gitu ya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak masuk. Sehingga ini saya rasa harus jawab sekarang. Oke, Akang dan Teteh, untuk titik-titik baksos yang di kerumunan public space ya, misalkan di Car Free Day gitu ya, atau di Gor Saparua, yang paling penting kita lakukan adalah ikuti arahan dari Pemda masing-masing gitu ya. Pada umumnya pasti Pemda akan mulai mengurangi kerumunan massa. Artinya otomatis Car Free Day biasanya di off. Kalau udah gak ada Car Free Day, ngapain kita nerapi gitu ya. Kalau udah Gor Saparuanya ditutup, nggak ada lagi kerumunan di sana, ngapain kita maksa di sana terapi? Jadi tanpa harus ditanya pun, lihat aja Pemdanya punya kebijakan seperti apa, karena mereka pasti sudah memikirkan dengan baik. Nah, yang masalah adalah ketika misalkan Car Free Day-nya masih buka, Sport Jabar masih buka, terus kan barulah muncul pertanyaan, ini masih buka, saya buka atau enggak, kan gitu ya. Maka yang saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, saya MTHI itu sudah punya koordinator di tiap titik baksos. Semuanya punya kewenangan untuk menentukan siapa yang nerapi di sana, bagaimana standar kualitas terapi di sana, dan bagaimana antisipasi masalah isu ini. Kami dari MTHI akan mensupport apapun keputusan yang diambil oleh para koordinator. Artinya semua anggota harus menghormati koordinatornya masing-masing. Ya, misalkan diputuskan
kita tetap go, silahkan. Kalau kita memutuskan untuk off, silahkan. Tinggal kita pikirkan, kalau go seperti apa, kalau off seperti apa. Jadi jangan dipertanyakan lagi, kenapa go, kenapa no go, gitu ya. Kenapa lanjut, kenapa nggak lanjut, jangan nanyanya gitu. Kita ketika keputusan diambil oleh koordinator, go, maka kita mikir nanyanya, oke, kita sekarang harus gimana? Itu yang harus dipikirin. Ya, itu cara bertanyanya seperti itu. Nah, kalau misalkan go seperti apa, atau sama dengan titik terapis, titik terapi di rumah masing-masing misalkan, atau punya tempat terapi di tempat masing-masing. Ketika kita memutuskan go, saya harus gimana? Kalau memutuskan untuk off selama 2 minggu, 14 hari ya, saya harus gimana? Nah, ini hal-hal yang sekarang kita uraikan gitu ya. Jadi tidak ada polemik kenapa di sini go, di sini go, enggak. Semua keputusan udah punya koordinator masing-masing. Ya, dan mereka sudah punya kewenangan untuk itu. Oke. Standarnya adalah kalau titik pelayanan kita tetap go terapi, ya, tetap melanjut terapi, maka terapkan standar higienitas yang tinggi. Artinya tidak ada lagi toleransi nggak pakai hand sanitizer. Semua siapin hand sanitizer. Mau merek apa silahkan. Kalau mau yang bagus tanya Teh Ambar. Teh Ambar udah siapin yang bagus kita, gitu ya. Kalau misalkan apalagi masker, ya, masker itu sebetulnya dipakai oleh orang yang sakit. Kita sarankan pasien pakai. Tapi karena juga kita berhadapan langsung, maka kita pun pakai masker, gitu ya. Silahkan. Terus udah pasti tidak jabat tangan lagi, ya. Langsung di itu mah sudah dikonversi ke bentuk salam yang lain ya. Tadi aku udah bilang di sini boleh, mau gini boleh, silahkan, itu atur-atur aja, gitu ya, mau ya atur lah. Nah, terus gimana kan kalau saya terapi? Kan nempel, gitu ya. Itulah fungsinya hand sanitizer. Silahkan, gitu ya, pakai. Yang harus kita aware adalah kita sendiri sebagai orang, sebagai terapis, dengan sangat sadar tidak menyentuh muka, mulut, nggak nyentuh muka deh, gitu ya, karena bisi khawatir dia terpapar seperti itu. Ya, cuci tangan jangan lupa haruslah cuci tangan setelah terapi, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita terapkan kalau kita masih go. Kalau no go, kenapa Kang ini harus go, gitu ya? Kenapa saya harus no go? Gini, Kang, kalau misalkan saya go, terus mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa sih kamu go, gitu ya? Nah, ini jawabannya sama dengan jawabannya sama dengan kalau saya nggak terapi saya off dulu, apa yang harus saya lakukan, gitu ya? Kenapa alasannya itu? Alasannya sama, karena tidak semua pasien yang sudah mendapatkan manfaat dari terapi kita itu adalah pasien yang corona. Teman-teman sekalian, ada pasien-pasien yang kasusnya kanker, dan ini banyak sekali di kita. Ketika kita off 2 minggu, maka kankernya berkembang dengan lebih cepat. Susah lagi nanti pas eksekusi. Ada pasien-pasien yang misalkan asam lambung, udah mulai ada perbaikan, sama kita di off misalkan, full off gitu ya. Apa yang terjadi? Kondisinya memburuk. Kita harus juga mikirin itu. Ya, jadi dua-duanya sama-sama berat ya. Tinggal cari keseimbangan yang mau di mana kan, gitu ya. Keseimbangannya adalah bagaimana kita mencari keseimbangan ini adalah dengan memikirkan alternatifnya. Terapi itu nggak harus selalu bertemu, kan gitu ya. Nah, inilah yang kita miliki dan orang lain jarang miliki. Ya, teman-teman terapis, dengan saat ini ada kasus ini, maka kita diingatkan kembali terapi itu kita punya banyak cara, gitu ya. Nah, 3 cara apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Yang pertama, kita bisa beri alternatif layanan ke rumah, baik melalui go terapi atau kita sendiri yang ke rumah. Kenapa ini jadi pilihan? Karena kalau kita yang ke rumah, itu orang yang berkumpul kan jauh lebih sedikit, sehingga resikonya lebih turun. Kita juga tidak, tanda kutip, riweh ya, karena banyak orang berkerumun segala macam, sehingga kita bisa lebih menjaga, gitu ya.
lebih hygiene juga. Itu sebuah alternatif solusi. Jadi ketika teman-teman, maaf Ibu, tempat terapi kita di lapang misalkan di Saparua atau di Sport Jabar Bandung atau di CFD Dago, CFD Buah Batu atau di lapangan Brigif ini lagi off, maka kontak mereka, tawarkan pelayanan untuk di rumah masing-masing. Ini bisa jadi alternatif, gitu ya. Itu mengapa setiap dari titik terapi kita bangun database-nya. Ini sekarang kepake, gitu ya. Kenapa? Karena kita aware terhadap kesehatan publik dan kita juga aware terhadap kebutuhan pasien. Kalau tiba-tiba off semua tanpa ada alternatif, kan amat sangat disayangkan, gitu ya. Itu yang satu. Lakukan terapi di rumah atau go terapi. Kan saya tuh sebetulnya off, tapi saya nggak bisa nih ke terapi ke rumah. Telepon ya ke Kang Yofi. Kang Yofi sudah siap dengan pasukan yang ke rumah masing-masing. Itu bisa dieksekusi. Yang kedua, yang mau simple, yang paling simple itu sebetulnya ada di hadapan kita sih sebetulnya. Yaitu solusinya ya ini. Teman-teman sekalian, solusi yang kedua sebetulnya ada di botol ini. Kita tahu yang namanya Athera 27 itu dari awal pembuatan, dari awal niatnya aja, ini bukan buat minum biasa. Ini buat pasien. Kenapa buat pasien? Ini yang dijual itu bukan air, tapi energi pengobatan. Dari sumber mata airnya, pemprosesannya, sampai di sini transfer lagi. Ini semuanya energi pengobatan. Which is kita selalu pakai untuk menjaga si pasien di masa jeda antar terapi. Misalkan dia terapi sekarang terus minggu depan, antar selama seminggu kan energi pakai. Selain dari putaran kita maksimalkan, energi dari air juga akan membantu, gitu ya. Sehingga ketika dia sepanjang minggu dia punya energi yang cukup untuk terus pemulihan sepanjang. Jadi terapi di MTHI kan bukan pas nempelnya aja, bukan pas di terapi aja, tapi setelah pulangnya juga terus-terusan terapi. Itu mengapa terapi kita jadi efektif. Karena kita pakai putaran dan kita dilengkapi senjata yang luar biasa sebetulnya. Testimoni udah banyak, kan gitu ya. Nah, jadi alternatif kedua adalah Ibu maaf selama 2 minggu ini kita akan off, tapi karena Ibu butuh energi, silahkan saya akan bantu buat stok Athera 27-nya. Ya, nanti teman-teman buka itu Atheranya, kasih nomor, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, transfer putarannya dari hari pertama, kedua, ketiga nanti meningkat. Nanti ada trik lah. Nanti pas latihan kita bisa ditanyain gimana putaran hari pertama, gimana putaran hari kedua, gimana penguatannya gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman udah tahu semuanya. Ya, penguatan energi lewat air ini seperti kita power bank masuk ke pasien, maka ini energinya bakal menyebar. Kan nyebar hilang? Enggak, karena kita udah setting putaran-putarannya kan gitu ya. Sehingga ketika masuk energinya bakal berputar di titik-titik yang benar-benar dibutuhkan. Nah, ini kemampuan yang semua terapis kita punya. Ingat waktu asesmen terapis, salah satu materinya adalah bagaimana kita terapi ke air. Teman-teman ada yang dapat A. Waktu itu saya ingat banget. Yang dapat A karena putarannya bagus sekali. Ada yang dapat B. Beberapa saja yang dapat C. Itu 1 tahun yang lalu. Teman-teman sudah berlatih jauh lebih lama lagi sejak itu. Dengan tahu kita C kan teman-teman langsung memperbaiki. Jadi harusnya semua sudah bisa nyeting putaran energi air ini. Artinya pasien-pasien yang selama 2 minggu misalkan off bisa dapat manfaat hanya dengan minum dari Athera 27. Itu alternatif kedua. Jadi pertama, serahkan pada go terapi atau layanan terapi ke rumah. Kedua, Athera 27. Kan ketiga apa? Kan terapi itu aja. Ketiga, ada satu hal yang sangat-sangat dahsyat yang kita punya dan testimoninya udah sangat banyak. Kita tahu banget di grup kita Pak Dayat, Pak Sakiman, bahkan kalau di sini ada Kang Lutfi. Kang Lutfi itu saksi hidup gitu ya. Bagaimana di terapi jarak jauh itu efektif. Ya. Nomor 3 alternatifnya adalah terapi jarak jauh.
Teman-teman sekalian, terapi jarak jauh bukan sesuatu yang bisa dianggap sebelah mata sebetulnya. Ini adalah solusi kita. Bayangin kalau para terapis ini ngulik semua tentang terapi jarak jauh. Hari ini semua bisa terapi jarak jauh, tapi hanya beberapa saja yang ngulik. Nah, dengan adanya fenomena COVID-19 ini yang membatasi interaksi kita dengan pasien, maka terapi jarak jauh jadi solusi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam master plan kita. Kita sebetulnya sedang bikin yang namanya tim terapi jarak jauh. Ya. Ini solusi banget. Pasien gak harus datang, gitu ya. Tidak terpisah lautan, beda pulau bisa, beda negara bisa, nggak usah riweh gitu ya, hanya modal WA, telepon. Ini unit ini sudah kita uji coba dan ini sudah sangat berhasil. Unit ini repeat order, ada satu pasien repeat order sampai 5 kali. Dia ada masalah di leher. Jadi lehernya itu karena olahraga, si lehernya tuh tulangnya retak, dioperasi, terus akhirnya dia tidak nggak enak aja gitu ya, pusing segala macam. Di terapi jarak jauh 3 kali terapi jarak jauh merasa enakan. Apa yang membuat kita yakin bahwa ini berhasil pada pasien tersebut? Karena ketika dia off tidak terapi, sakit lagi, karena memang pemulihannya belum firm, belum full, sehingga akhirnya pasien yang bersangkutan terus di terapi jarak jauh gitu ya. Sekarang saya nggak tahu, saya belum cek lagi sudah terapi yang keberapa. Seingat saya sih sampai 5 kali, 5 kali paket, artinya 5 kali terapi, 25 kali terapi, dan sudah ada perbaikan signifikan. Itu salah satu kasus. Kasusnya banyak kalau buat yang ke unit terapi jarak jauh. Ini yang arahan master plan kita, sehingga kalau terapi jarak jauh bisa jadi ujung tombak kita, ya maka kita tidak lagi terkendala tadi jarak, waktu, biaya, semuanya bisa dilayani kan gitu ya, dengan SOP prima. Nah, jadi ada 3 alternatif untuk pelayanan kita, bagaimana MTHI tetap memberikan manfaat pada masa-masa penuh harus masa-masa di mana kita perlu membatasi gitu ya, membatasi sosial interaksi sosial kita, yaitu 1 go terapi, 2 Athera 27, dan 3 terapi jarak jauh. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan dari MTHI, bagaimana kita menyikapi. Saya kasih rangkuman sedikit. Jadi kita tadi sudah ngobrol tentang apa sih yang seorang terapis harus lakukan gitu ya. Yang pertama, harus tetap tenang, pelajari dengan baik. Batasi apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan secara produktif. Ikut bergosip, ikut bergibah tidak produktif ya, kita cuman jadi makin panik gitu ya. Itu yang harus kita lakukan yang pertama kali. Kita perlu ketenangan, kita perlu memberikan assurance bahwa kita akan bisa melewati, mengatasi pandemi ini gitu ya, dan kita tidak perlu sebuah kepanikan gitu ya. Yang kedua, esensi dari terapis. Teman-teman terapis adalah orang-orang hebat yang berlatih dengan sangat-sangat serius dan berani meresikokan dirinya setiap hari untuk membantu orang lain tersenyum. Ini adalah sebuah mentalitas yang sangat-sangat kami apresiasi dari manajemen terapi holistik Indonesia. Nah, kita juga mengingatkan bahwa teman-teman sekalian harus meningkatkan awareness. Kasus ini adalah pengingat bahwa kita harus berlatih dengan konsisten on daily basis. Latihannya seperti apa? Detailnya nanti akan dibuatkan di video berikutnya. Tapi untuk sementara teman-teman bisa latihan pembuka raga atau jurus lain yang menggunakan nafas diafragma, gitu ya. Combine dengan latihan fisik, ya. Karena gini deh, karena latihan olah rasa akan sangat efektif kalau dikombin dengan latihan fisik. Teman-teman latihan olah rasa doang selama sebulan, disuruh lari 200 meter, haheho pasti. Fisiknya tidak terbentuk. Tapi kalau teman-teman selama berlatih dikombin dengan fisik lari
kardio, maka fisik teman-teman akan juga meningkat. Artinya peredaran dari hal sederhana seperti peredaran darah saja pasti sudah lebih lancar, dan itu akan mendukung ke vitalitas, gitu ya. Jangan terlalu sombong merasa sudah jago, ya. Jangan merasa sombong dengan dirimu yang yang kemarin-kemarin. Kang, saya mah kalau latihan 6 jam sehari. Kapan? Setahun yang lalu. Ya iya, sekarang mah beda. Yang badan kita ya badan kita yang sekarang. Cara ngeceknya apa? Lari aja 200 meter aja. Kos-kosan enggak? Kalau kos-kosan berarti secara fisik standar terapis teman-teman masih kurang. Gitu. Itu mah terukur banget ya. Simple, ya kadang-kadang kejam juga. Tapi ya jangan terlalu sombong. Ya, semua butuh latihan. Udah latihan atau enggak, kami dari saya sebagai komisioner tuh nggak riweuh. Kamu latihan atau enggak akan ditanya, nggak akan diapa, suruh lari aja. Kalau lari masih hayo, berarti Anda tidak latihan dengan benar, selesai. Mau ngomong apa, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang ketiga tadi kita sudah bahas tentang baksos, terapi dan terapi. Intinya mah kita sangat aware tentang bagaimana public safety, ikuti arahan dari Pemda masing-masing kalau itu titik baksos di area publik. Kalau teman-teman punya titik terapi atau terapi biasa, silahkan. Kalau mau go, maka lakukan standar higienitas yang tinggi. Ini sesuai dengan SOP gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak go, maka harus kasih alternatif. Jangan biarkan pasien, Bu, saya nggak terapi, terus gimana? Nggak tahu, Bu. Jangan seperti itu. Alternatifnya ada 3, lakukan go terapi, layanan terapi ke rumah, resikonya jauh lebih rendah, kita juga bisa lebih fokus, lebih konsentrasi. Kedua, lakukan cara yang paling sederhana, yaitu stop untuk Atera 27-nya, transfer. Ini saya ingatkan kembali, produk ini bukan produk air minum. Kalau pengen beli air minum, beli aja merek lain, harganya lebih murah. Tapi kalau Atera 27, yang kita jual pada konsumen adalah kemanfaatan dari energi pengobatan. Mau dibandingin sama merek apapun, ya nggak ada duanya. Ya satu-satunya ya ini. Ya. Dan yang ketiga adalah terapi jarak jauh. Ya. Kang, bagaimana terapi jarak jauh? Kang, bagaimana latihan yang harus saya lakukan? Pada video-video berikutnya kita akan bahas. Semoga pertemuan kali ini selama 44 menit membawa banyak manfaat. Jika Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh berkenan, silahkan bagikan informasi ini, terutama bagi teman-teman yang aktif menerapi tapi mungkin belum bisa punya akses terhadap informasi ini. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk berlatih, kita ada latihan di Jalan Subang 27, Antapani, Bandung, atau nanti juga di Jalan Cianjur 34. Silahkan lihat di website kita MTHI Web ID, nanti semua ada informasinya, gitu ya. Ada kelas kesehatan dan juga ada kelas terapis. Oke, demikian dari kami Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Saya hari ini dari Jalan Subang 27, Muhammad Ashari sebagai komisioner undur diri. Semoga teman-teman, rekan dan sahabat, Bapak dan Ibu selalu berada dalam kebaikan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.